Syekh Muhammad Nafis atau biasa dikenal dengan Datu Nafis dikenal sebagai tokoh ulama tasawuf tidak hanya di Nusantara tetapi juga di Asia Tenggara. Dalam sejarah ulama besar dan tokoh sufi di Nusantara, nama Syekh Muhammad Nafis selalu disebut-sebut. Ini menunjukkan bahwa ketenaran beliau demikian luas. Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Beliau diperkirakan lahir di kota Martapura sekitar tahun 1735 atau 1148 Hijriah dari keluarga bangsawan kerajaan Banjar. Oleh sebab itulah silsilah keturunannya bersambung hingga Sultan Suyansah atau Pangeran Samudra, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Silsilah lengkapnya adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain bin Ratu Kesuma Yuda bin Pangeran Kesuma Negara bin Pangeran Dipati bin Sultan Tahlilah bin Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suyansah. Syekh Muhammad Nafis hidup sejaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tahun wafatnya diperkirakan sekitar tahun 1812 dan diperkirakan usianya lebih kurang 77 tahun. Syekh Muhammad Nafis dimakamkan di Desa Maharkuning Binturo, Kalua, Kabupaten Tabalong, sekitar 125 km dari Banjarmasin. Makamnya dikeramatkan oleh masyarakat dan sering diziarahi, baik oleh warga sekitar Kalua maupun di luar Kabupaten Tabalong. Beliau lebih dikenal masyarakat sebagai ulama tasawuf ketimbang sebagai ulama syariat. Bahkan ada sementara orang yang berpendapat bahwa ajaran tasawuf beliau termasuk kategori tingkat tinggi, karenanya sukar dipahami oleh kalangan masyarakat awam dan malah bisa mengundang kontroversi. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah seorang sufi yang menganut paham sufi terkemuka di dunia Islam, yakni Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Syekh Muhammad Nafis berhasil menghimpunkan ajaran tasawufnya dalam sebuah kitab yang diberi nama Ad-Durrun Nafis, yang artinya permata yang berharga. Kitab ini banyak dicetak antara lain oleh penerbit Matba'ah Al-Karim Al-Islamiyah Makkah tahun 1905 atau 1323 Hijriah. Kemudian penerbit Dar At-Tiba'ah Kairo Mesir tahun 1928 atau 1347 Hijriah. Lalu oleh penerbit Mustafa Al-Babil Halabi Kairo Mesir tahun 1943 atau 1362 Hijriah. Bahkan setelah itu mengalami cetak ulang oleh beberapa penerbit terkemuka di Asia, khususnya Malaysia dan Indonesia. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis berkata, dan yang menghimpun risalah ini adalah hamba yang fakir lagi hina, mengaku dengan dosa dan taksir, lagi yang mengharap kepada Tuhannya yang amat kuasa, yaitu yang terlebih fakir dari segala hamba Allah Ta'ala yang menjadikan segala makhluk, yaitu Muhammad Nafis bin Idris bin Husain di negeri Banjar tempat jadi, dan di negeri Mekah tempat diamnya, Syafi'i mazhabnya yaitu pada fikih, Asy'ari i'tikadnya yaitu pada usuluddin, Junaidi ikutannya yaitu pada ilmu tasawuf, Qadiriyah tarikatnya, Syatariyah pakaiannya, Naqsyabandiyah amalannya, Khalwatiyah makanannya, Samaniyah minumannya. Syekh Muhammad Nafis baru mengajarkan beliau ilmu yang dimiliki setelah mendapat pengakuan dan izin terlebih dahulu dari para guru beliau. Setelah beliau dianggap sebagai seorang syekh mursyid, barulah ia mengajak manusia untuk bertauhid secara bertahap sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki. Beliau menyusun metode mentauhidkan af'al, sifat, dan asma, sehingga dapat mentauhidkan zat Allah menurut jalan yang biasa dilakukan para ulama sufi yang arif. Guru-guru Syekh Muhammad Nafis di bidang tasawuf dan tarekat cukup banyak dan merupakan tokoh di bidangnya masing-masing, yaitu Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri, Syekh Al-Azhar sejak 1207 Hijriah atau 1794 Masehi, Syekh Siddiq bin Umar Khan, murid Syekh Muhammad Saman yang lebih dahulu dari Syekh Abdul Samad Al-Falimani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari. Setelah sekian lama berada di Mekah, Syekh Muhammad Nafis akhirnya kembali ke tanah air sekitar tahun 1795 atau 1210 Hijriah. Saat itu yang memerintah Banjar Sultan Tahmidillah, Raja Islam Banjar ke-16 antara tahun 1778 sampai 1808 Masehi. Diduga karena Syekh Muhammad Nafis tidak suka dengan kekuasaan, beliau memilih meninggalkan Banjar dan pindah ke Pakulat, Kalua. Dan dugaan lainnya atas kepindahannya ke Kalua antara lain karena perkembangan Islam di daerah Martapura dan Banjar sudah ditangani oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedangkan Kalua adalah daerah pedalaman yang masih belum terjangkau oleh dakwah ulama Banjar. Berkat kegigihan Syekh Muhammad Nafis dalam berdakwah, daerah Kalua menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan, bahkan juga menjadi daerah yang turut melahirkan para pejuang anti Belanda. Ciri khas ajaran tasawuf beliau adalah semangat aktivisme yang kuat, bukan sikap pasrah. Menurut beliau, kaum muslimin harus aktif berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik, bukan hanya berdiam diri dan pasrah pada nasib. Oleh sebab itulah, ajaran tasawuf beliau turut membangkitkan semangat masyarakat Banjar untuk berjuang agar lepas dari cengkraman penjajah.
Konon, setelah membaca kitab Ad-Durrun Nafis, orang menjadi tak takut mati. Itulah sebabnya hal ini sangat membahayakan kekuasaan Belanda yang sedang menjajah pada masa itu, karena jelas-jelas mengorbankan jihad. Adalah tipu muslihat Belanda yang sengaja merekayasa dan menyebar isu di tengah-tengah masyarakat kalau kitab Ad-Durrun Nafis itu kontroversial atau bertentangan dengan ajaran Islam sesungguhnya. Dari intrik inilah lalu muncul dan berkembang larangan mempelajari kitab tersebut karena dianggap dapat menyesatkan umat. Padahal itu semua hanyalah akal bulus alias siasat licik Belanda tempo dulu saja supaya bisa menjajah dengan aman tanpa perlawanan. Memang kayak Syekh Muhammad Nafis yang satu ini besar sekali pengaruhnya di kalangan umat Islam, tak hanya di Kalimantan saja, tapi juga di mancanegara. Ia sering menjadi rujukan atau referensi dalam kajian-kajian tasawuf, tarekat maupun tauhid. Nama Ad-Durrun Nafis itu sebutan singkatnya saja, sebab judul lengkap kitab itu diberi nama oleh penyusunnya cukup panjang, yaitu Durrun Nafis fi Bayan Wahda al-Af'al as-Sama' wa Syifat wa al-Zat at-Taqdis. Kitab ini tidak ditulis dalam bahasa Arab, melainkan bahasa Jawi atau Arab Melayu, sehingga dapat dipelajari oleh orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Dalam deretan ulama Banjar, pada dasarnya nama Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari tidak kalah masyhurnya dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lebih dikenal sebagai ulama syariat dengan kitab Sabilal Muhtadinya, maka Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari lebih dikenal sebagai ulama tasawuf. Keduanya sama-sama sangat berjasa dalam upaya mengembangkan dakwah Islam di Kalimantan. Keduanya memiliki andil dalam menjaga kesinambungan proses Islamisasi dan peningkatan pemahaman keagamaan umat Islam di Nusantara, khususnya dalam bidang fikih dan tasawuf.